Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di materi yang selanjutnya terkait dengan mata kuliah algoritma dan struktur data atau struktur data dan algoritma. Sekarang kita mereview dulu ya materi tentang array atau lari. Pada dasarnya bahwa materi ini sudah pernah didapatkan oleh mahasiswa pada saat mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kita perlu mereview kembali tentang materi ini karena dalam struktur data kita juga banyak menggunakan array. Selain itu juga menggunakan pointer. Jadi ada dua yang sering kita gunakan, yaitu array atau pointer. Baik, kita mulai. Nah, di sini pengertian array. Jadi array adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis. Jadi data yang bisa ditampung di dalam array harus bertipe data yang sama ya, bertipe data yang sama yang jumlahnya tetap dan diberi suatu nama tertentu. Jadi semua data-data yang masuk ke dalam array boleh dikatakan namanya itu sama. Cuma bagaimana cara mengaksesnya apabila namanya sama, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, elemen-elemen array tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori. Nah, itu jadi pertanyaan ya, bahwa gimana cara mengaksesnya ya. Saya rasa mungkin sebagian mahasiswa di sini dalam kelas ini mungkin sudah tahu gimana cara mengaksesnya. Jadi perlu kita mereview kembali ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa memang dalam struktur data kita juga banyak menggunakan array. Nah, array memiliki alamat yang bersebelahan atau berdampingan tergantung dari lebar atau tipe datanya. Ya, jadi lebarnya, lebar dari atau space yang diambil dari array itu tergantung dari tipe data yang kita deklarasikan. Kemudian array dapat berupa array berdimensi 1, dimensi 2, bahkan ada yang memiliki banyak dimensi, artinya lebih dari 2 dimensi. Bisa dimensi 3, dimensi 4, dan seterusnya. Kemudian elemen-elemen array bertipe data sama dan bisa berisi nilai yang sama atau berbeda-beda. Jadi bisa bernilai sama atau berbeda-beda, tetapi dengan ketentuan bahwa tipe datanya harus sama. Kita lanjut. Nah, inilah yang dipertanyakan tadi, bagaimana cara mengaksesnya apabila namanya sama. Jadi elemen-elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks. Ada yang disebut dengan indeks. Jadi bisa diakses secara random ataupun secara berurutan. Kemudian pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengeset nilai. Dalam hal ini adalah nilai dari indeksnya, atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Nah, di dalam bahasa pemrograman C tidak terdapat error handling dalam pembatasan nilai indeks. Apakah indeks tersebut berada dalam indeks array atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mendeklarasikan array dengan lebar atau panjang atau jumlah data maksimum yang bisa ditampung misalnya 5, berarti kan indeksnya kan boleh dari 0 sampai dengan 4. Nah, pada saat kita mengakses misalnya indeks kelima ya, indeks kelima, maka ini kan mestinya error. Nah, C belum bisa melakukan penanganan di awal, bahwa apabila kita mengakses indeks kelima, maka di awal dia tidak bisa misalnya langsung memberikan
pesan bahwa tidak ada indeks kelima. Yang ada bahwa nanti muncul error bahwa ini tidak bisa diakses gitu loh. Jadi yang muncul adalah pesan error. Hal ini merupakan tanggung jawab programmer. Jadi memang dari sisi programmernya yang harus mengetahui bahwa berapa jumlah batasan atau berapa indeks tertingginya. Sehingga jika programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang dihasilkan akan berbeda atau rusak karena mengakses alamat yang tidak sesuai. Nah, ilustrasi array dengan satu dimensi, ya. Jadi dalam array ada 3 bagian, yaitu indeks, value atau nilai dari array tersebut, dan yang ketiga adalah alamat yang ada di dalam memori, ya. Nah, ini untuk dimensi 1. Pada dasarnya sama, berdimensi 1 berdimensi 2 sama aja. Jadi ada indeksnya, pastinya indeks, tapi kalau berdimensi 1 cuman indeksnya ya seperti ini, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Kalau berdimensi 2 berarti kan berdimensi 2 ada kita sudah berbicara tentang pertemuan baris dan ilustrasinya seperti itu, ya, lebih mudahnya. Pertemuan baris dan kolom berarti di baris keberapa dan kolom keberapa, berarti ada 2 nilai indeks di situ, yaitu nilai barisnya dan nilai kolomnya. Kalau berdimensi 3 seperti apa? Berarti yang indeks untuk kolomnya, kemudian indeks untuk barisnya, dan indeks di dalam sel tersebut. Nah, indeks dari pertemuan dari baris dan kolom. Nah, begitu seterusnya untuk berdimensi banyak. Jadi kembali lagi kita di sini bahwa indeks ada nilai indeksnya. Indeks ini langsung diberikan oleh program atau komputer, itu mulai dari 0 sampai dengan n-1. n-1 tergantung dari jumlah dari pada saat kita deklarasikan. Apabila kita mendeklarasikan 8, berarti nilai indeksnya maksimum adalah 7. Kemudian alamat juga diberikan oleh komputer, tergantung dari alamat yang ada di dalam memorinya. Sedangkan nilai di sini diisikan oleh si pengguna aplikasinya, ya, apakah diisi melalui input aplikasi atau di dalam source coding, ya, tergantung nanti. Nah, ilustrasi array 1 dimensi chart. Di sini kita mencoba, ya, di sini adalah contoh dalam pendeklarasian, ya, array. Jadi contoh pendeklarasian array dan contoh untuk menampilkan isi dari array. Dalam hal ini isi bukan isi dari value-nya, tetapi alamat dari array tersebut dari masing-masing berdasarkan pada indeks, ya, berdasarkan pada indeksnya. Jadi contoh misalnya di sini deklarasikan char adalah tipe datanya, A adalah nama array-nya, sedangkan 8 adalah jumlah maksimal data yang bisa ditampung di dalam array tersebut, ya. Nah, kemudian di sini dicetak dengan menggunakan perulangan, dan dicetak adalah alamat memorinya. Nah, kok bisa alamat memorinya? Nah, di sini ada tanda dan. Nah, inilah yang mengakses alamat memori, ya. Nah, nanti di sini akan dibahas juga nanti di terkait dengan pointer, atau pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan pointer. Baik, selanjutnya kemudian ini sama dengan yang tadi, ya, pada saat dijalankan. Nah, pengaksesan elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks, ya, seperti yang sebelumnya sudah dibahas, ya, secara random ataupun secara berurutan. Indeks array secara default, secara defaultnya itu dimulai dari 0. Jadi makanya apabila kita mendeklarasikan array misalnya char A dalam kurung 8, berarti kan batasan maksimum yang bisa ditampung dalam array tersebut adalah sebanyak 8 data. Sedangkan
indeksnya itu dimulai dari 0 sampai dengan 7 ya. Nah, deklarasi array secara umum kita biasa menggunakan seperti ini secara umum di dalam C ya, dalam C. Tentu saja apabila kita menggunakan bahasa program yang lain pastinya akan berbeda cara mendeklarasikannya. Nah, secara umum deklarasinya di dalam bahasa pemrograman C yaitu tipe data. Jadi tipe data dulu, kemudian diikuti dengan nama variabel array, kemudian ukuran atau batasan maksimum jumlah data yang bisa ditampung di dalam array tersebut. Nah, di sini tipe data bisa kita menggunakan integer, char, float, double ya. Kemudian dan lain-lainnya, masih banyak tipe data yang lain. Saya rasa ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah pengantar pemrograman atau algoritma pemrograman. Kemudian nama variabel array menyatakan nama variabel yang digunakan dan ukuran menunjukkan jumlah maksimal elemen dari array. Contoh misalnya integer nilai, jadi tipe datanya adalah integer, nama variabel array-nya adalah nilai, sedangkan jumlah ukurannya atau ukuran dari array-nya adalah 6. Berarti indeksnya nanti Anda sudah bisa tebak sendiri ya, mulai dari 0 sampai dengan 5. Melakukan inisialisasi array bisa seperti ini, integer nilai 6 ya. Jadi langsung ditentukan ukurannya kemudian diisi. Jadi apabila nanti pada saat Anda masukkan nanti 8, 7 dan seterusnya itu sebanyak 6 data. Atau kita bisa menggunakan integer nilai sama dengan seperti ini, langsung digunakan, berarti ukuran dari nilai, ukuran dari array itu berdasarkan pada jumlah data yang ada di dalam yang kita deklarasikan ya. Nah, jadi ukuran data, kalau cara yang kedua ya, cara yang kedua, ukuran datanya berdasarkan pada jumlah data yang ditentukan, yang dimasukkan. Sedangkan di sini jumlah data ya, cara yang pertama, jumlah data yang dimasukkan berdasarkan pada ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, kalau di sini bagaimana caranya? Kalau misalnya ada array kita deklarasikan, kemudian semua nilainya, nilai awalnya adalah 0. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya integer tmp 100 sama dengan 0. Berarti seluruh data yang ada di dalam array tmp itu semuanya bernilai 0 ya. Tetapi dengan catatan harus deklarasikan dulu seperti ini, 100 ya. Kapan Anda tidak deklarasikan? Misalnya contoh yang kedua tadi, nilai, kemudian Anda isi 0, berarti panjang array-nya hanya bernilai 1 atau ukuran array-nya hanya 1 ya. Oke. Kemudian ada beberapa keunggulan dari array. Array sangat cocok untuk mengakses pengaksesan acak. Jadi sembarang array di array, sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen yang lain ya. Jadi boleh saja kita mengakses langsung misalnya elemen kelima atau indeks kelima tanpa melalui indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Itu boleh saja seperti itu. Nah, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah untuk menelusuri elemen tetangganya ya, apakah ke samping kanan atau ke kiri. Jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien ya. Jadi sangat efisien kalau misalnya independen dan seluruhnya harus terjaga ya. Berbeda kalau kita menggunakan pointer harus menghubungkan lagi ya, menghubungkan. Tapi ada kelemahan dari array ya. Kelemahan dari array harus bertipe homogen, dalam artian bahwa dia harus bertipe data sama, tidak bisa menampung tipe data yang berbeda-beda ya. Jadi contoh misalnya kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter dan elemen yang lain adalah angka atau bilangan, dan elemen lainnya tipe data yang lain.
ya. Nah, itu tidak bisa. Kemudian tidak efisien dalam penggunaan memori. Kenapa dikatakan seperti itu tidak efisien? Karena misalnya begini, Anda mendeklarasikan array dengan ukuran 100, sedangkan yang Anda gunakan cuma 50, berarti space 50 itu terabaikan atau mubazir dalam istilahnya, ya. Jadi ini tidak digunakan, sedangkan kita sudah mendeklarasikan 100, ya. Kemudian banyak waktu komputasi, jadi membutuhkan waktu komputasi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pada suatu aplikasi representasi statis tidak dimungkinkan. Jadi ada memang beberapa aplikasi yang tidak memungkinkan data harus sama, ya, data harus sama atau representasi statisnya tidak memungkinkan, ya. Jadi kadang-kadang ada yang membutuhkan misalnya data menampung data yang sama, semuanya data yang sama, ada juga yang tidak, ya, ada juga yang tidak. Atau bisa saja seperti ini, misalnya penggunaan memori, kita mendeklarasikan 100 ukurannya. Nah, pada saat aplikasi dijalankan ternyata kita membutuhkan 200, kan tidak bisa seperti itu, ya kan? Sedangkan array agak sulit kita melakukan seperti itu, kita harus merubah lagi, ya, kita harus merubah lagi, ya, makanya ini dikatakan bahwa dia sifatnya lebih statis. Contoh contoh penggunaan array. Jadi misalnya di sini integer y ukurannya belum ditentukan, berarti ukuran array y itu tergantung dari jumlah data yang diinput, ya, jumlah data yang diinput. Nah, di sini apa yang diharapkan dari sini adalah menghitung total dari nilai yang ada di dalam array, kemudian ditampilkan. Terus 19. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang lain yang selanjutnya adalah melakukan input dan output array. Ini melakukan input, kita melakukan penginputan melalui keyboard, ya, melalui keyboard. Contoh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan edit array, ya. Jadi data yang sebelumnya sudah ada, ini adalah data awalnya yang dideklarasikan 20, 9, 19, 86 dan seterusnya, ya. Kemudian kita bisa mengedit indeks ke 0, kita ganti yang awalnya 20 kita ganti jadi 4, indeks ke 1 kita ganti jadi 2 dan seterusnya, dan indeks yang terakhir kita ganti yang awalnya 13 kita ganti menjadi 5. Maka nilai barunya atau data yang terbaru adalah 42135. Kemudian bagaimana caranya menghapus array? Nah, di sini juga ditampilkan cara menghapus array, ya, cara menghapus array. Jadi misalnya data yang sebelumnya dideklarasikan adalah 29, 19, 86, 213, ya, ada variabel hapus. Kemudian data yang lama ditampilkan, kemudian data yang baru. Nah, di sini misalnya apa yang ingin dihapus, ya, apa yang ingin dihapus. Kalau saya melihatnya di sini, contoh misalnya saya input misalnya adalah nilai dari hapus itu adalah 5. Apakah ada yang bisa menebak kira-kira nilainya nanti seperti apa? Nilai terbarunya apabila nilai 5 yang dimasukkan. Nah, kalau ada yang menjawab nilai yang selanjutnya yang muncul adalah 29, 19, 86, 200, maka itu adalah salah. Kenapa? Karena di sini kalau Anda membaca, mengamati betul, ya, mengamati source kode yang ada di sini, maka penghapusan dilakukan berdasarkan pada indeks, ya,
Jadi apabila Anda menginput nilai 5, maka yang terjadi adalah apa kira-kira? Yang terjadi adalah error karena tidak ada indeks 5, ya. Oke. Nah, apabila saya menghapus, ya, nilai 2, maka data yang terbaru adalah 29.213. Oke, data yang terbaru. Kenapa bisa seperti itu? Jadi prosesnya adalah menggeser. Jadi prosesnya adalah menggeser. Jadi di sini N sama dengan hapus min 1. Berarti 2 tadi yang kita masukkan, berarti N dimulai dari 1 sampai dengan 4. Gitu ya. Sampai dengan 4. Sampai dengan 3. Ya. Nah, kemudian A N, berarti ini data terbarunya. N berarti 1, ya. Berarti 1. Data 1 sama dengan N plus 1. Berarti 1 dengan 2. Ini bergeser, prosesnya akan bergeser, ya. Jadi prosesnya akan bergeser. Yang awalnya 1986, kita menghapus 1986, maka 200 akan menempati posisi dari 1986, 13 akan menempati posisi dari 200. Ya. Jadi ini dilakukan pergeseran. Baik, selanjutnya melakukan pencarian data, ya. Melakukan pencarian data. Di sini kita bisa melakukan pencarian data. Misalnya yang kita masukkan adalah, yang kita cari adalah berdasarkan pada nilai dari variabel bill, ya, variabel bill. Maka dilakukan perulangan mulai dari 0 misalnya sampai dengan 9. Apabila datanya sampai dengan 9, kemudian dicek satu persatu mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks yang terakhir. Jadi apabila ternyata kita menemukan data yang dicari itu berada pada indeks yang kelima, maka perulangan akan berhenti dengan menggunakan perintah break. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini tadi yang mengedit data, ya. Ini edit data tadi. Ini sudah, ya. Edit data. Kemudian, ini adalah contoh-contoh. Ini bisa Anda uji, ya, bisa Anda gunakan atau Anda coba di komputer masing-masing. Di sini adalah penginputan data. Tadi juga sudah ada penginputan data. Ya, penginputan datanya sudah ada. Ini adalah menggunakan fungsi, ya, menggunakan fungsi. Jadi ini adalah contoh penggunaan fungsi. Nanti saya minta kepada kalian semua untuk mencoba di rumah masing-masing. Jadi di rumah aja belajar, ya, dan menguji atau mencoba program-program yang ada di sini. Ya. Nah. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.